Halo semuanya, selamat datang di Also Fintech. Di video kali ini saya mau kasih rekomendasi untuk kalian yang lagi nyari handphone yang peruntukannya untuk gaming di budget 1 jutaan. Handphone ini harganya 1,9 jutaan. Udah pakai chipset Helio G99 dan storage-nya itu udah 256 GB. Jarang banget handphone di harga 1 jutaan, storage-nya udah 256 GB. Kalau kalian beli iPhone, kalian perlu 19 juta mungkin untuk dapatin storage yang 256 GB. Tapi ini cuma 1/10 harga iPhone 256, cuma 1,9 jutaan aja. Main Genshin udah lancar banget. Bisa kalian lihat ya, lawan bos nggak ada masalah sama sekali. Efeknya lumayan dan nggak cuma itu, saya pakai settingan yang bukan paling low ya. Saya agak tinggikan sedikit settingannya dan saya maksimum FPS-nya di 60 FPS. Dan handphone ini masih bisa main game Genshin cukup lancar. Saya sering main Genshin di handphone ini untuk ya lucu-lucuan ya, lawan bos. Mungkin kita ngabisin Moonlight ya, apa tuh namanya yang ada di atas itu ya. Untuk ya lawan bos, untuk misi harian supaya nggak ketinggalan dapatin Primogem di Genshin Impact. Overall untuk main Genshin Impact ini sangat lancar ya menurut saya ya. Walaupun dia nggak nyampe 60 FPS sih saya yakin. Tapi kisaran range FPS-nya itu masih di atas 30 FPS tapi di bawah 60 FPS kalau buat main game Genshin. Tapi udah cukup banget untuk main game harian. Walaupun ya tentu aja kalau kita beli yang mungkin handphone 4 jutaan, 6 jutaan, kita bisa main game yang Genshin Impact di 60 FPS cukup lancar gitu. Kayak misalkan Poco F5, 6 jutaan ya kalau nggak salah ya. Di budget 6 jutaan kita udah bisa sih kalau beli Android di harga 6 jutaan main Genshin dengan cukup lancar. Tapi paling nggak di 1,9 jutaan udah bisa main Genshin, rasanya wow banget sih. Udah lagi storage-nya 256 GB itu rasanya aneh gitu. Handphone 1,9 bisa main game Genshin dan storage-nya 256 GB. Oke, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya. Saya juga tes aplikasi yang lain ya. Kita lihat dulu dari Antutu score-nya. Di sini sebenarnya nilai GPU-nya nggak terlalu wow-wow banget, tapi cukup sih menurut saya ya. Cukup untuk main game yang ada di pasaran sekarang. Untuk 3D Marks-nya hasilnya segini, ya lumayan. Tapi dari hasil Antutu dan 3D Marks itu tidak menunjukkan throttling yang sangat parah. Jadi handphone ini bisa dibilang punya heat management yang cukup baik. Jadi handphonenya nggak bakalan terlalu panas-panas banget sampai mengurangi performa handphonenya. Lalu saya juga cek responsivitas dari layarnya pakai real drum dan nggak ada masalah yang berarti. Sekali lagi ini handphone 1 jutaan, 256, performanya aneh banget sih. Jadi saya rekomendasiin banget handphone ini untuk kalian main game. Lanjut saya juga coba game PUBG Mobile ya. Saya main PUBG Mobile. Ini settingannya ya. Settingannya sayang sekali dia belum bisa smooth extreme. Belum bisa 60 FPS. Tapi masih sangat bisa dimaklumi ya. Sekali lagi ini harganya 1,9 jutaan. Sekali lagi perlu diingat harganya murah. Storage-nya 256, main PUBG lancar, nggak ada masalah. Dan ya walaupun belum yang 60 FPS ya, tapi di harga segini, di FPS yang kayaknya ini 50 FPS ya. Tapi FPS-nya stabil loh. FPS-nya stabil, bisa main game PUBG, 1,9 juta, storage-nya masih penuh, bisa install game lain, masih bisa install Genshin juga, masih banyak banget game yang bisa kalian install di storage 256. Jadi, wow banget sih. Untuk Genshin, oke. Untuk PUBG, oke. Walaupun dia belum bisa 60 FPS. Karena dia belum bisa 60 FPS ya, jadi saya nggak saranin untuk kalian yang bener-bener pingin banget main PUBG sampai pro player, pakai handphone ini saya kurang saranin karena dia belum bisa smooth extreme. Jadi kalau kalian mau jadi pro player PUBG, mungkin kalian budgetnya ditinggiin lagi ya, karena belum bisa stabil di 60 FPS. Walaupun di 50 FPS, cukup enak mainnya, tapi kalau untuk seru-seruan bareng temen aja, cukup. Tapi untuk pro player, setiap FPS itu menentukan kemenangan. Jadi, saya kurang saranin kalau kalian main PUBG pro player di sini. Tapi kalau buat seru-seruan, masih enak banget. Karena jarang frame drop juga, oke lah untuk main PUBG di handphone ini. Lanjut, kita main game Genshin Impact ya. Ya, seperti tadi kita lihat ya, di awal dia performanya oke buat misi harian. Walaupun dia belum bisa 60 FPS, nggak masalah sih. Tapi untuk main game Genshin Impact ya, untuk santai-santai main game Genshin bisa, asalkan karena game Genshin itu
membutuhkan power yang sangat luar biasa besar gitu ada di handphonenya gitu, dan membuat handphonenya agak sedikit panas. Dan saran saya kalau kalian main game jangan pakai casing bawaan dari yang dikasih ya, karena pas kita beli handphone kita dikasih casingnya, jangan pakai casing atau casing apapun kalau kalian beli di luar, jangan, karena nanti akan membuat handphonenya bisa throttle dan mengurangi FPS pas kalian main game Genshin. Jadi pas kalian main game jangan pakai casing, lepas dulu casingnya baru kalian main game. Itu saran dari saya sih. Atau kalau kalian bisa beli yang CPU cooler, kok CPU cooler ya? Kalian bisa beli cooler buat smartphone, itu jauh lebih baik. Lanjut, kita juga coba game selanjutnya ya. Saya coba game Asphalt 9. Nah, game Asphalt ini ada settingannya ya, tapi saya pakai settingan default aja karena menurut saya walaupun dia pakai settingan performa itu nggak ada perbedaan yang sangat signifikan, nggak dapat 60 fps, cuma di 30 fps aja. Tapi kalian bisa main game Asphalt 30 fps dengan cukup stabil. Dan handphonenya pun nggak jadi panas. Nah ini enaknya. Kalian main game Asphalt 30 fps, memang nggak 60 fps ya. Tapi cukup stabil dan handphonenya nggak panas. Jadi enak banget nih untuk kalian main game Asphalt. Walaupun belum 60 fps, tapi menurut saya karena Asphalt itu nggak terlalu kompetitif banget, masih cukup enak buat main game Asphalt. Selanjutnya kita coba game, nah ini di casingnya aja udah ada gambarnya, Mobile Legends. Settingannya saya pakai yang seperti ini ya. Nah ini sebenarnya menurut saya ya, memang dia gimana ya, menurut saya ini adalah settingan yang terbaik lah. Di 60 fps dan handphone kalian nggak bakalan jadi panas banget gitu ya. Cukup anget-anget dikit aja, baterainya jadi bisa lebih lama lagi kalian main game Mobile Legends. Gambarnya bagus, FPS-nya tetap di 60 fps dan bisa main game Mobile Legends cukup lancar. Dan kayaknya nggak ada frame drop di sini. Game Mobile Legends udah sangat oke banget. Kalau kalian mau jadi pro player main game Mobile Legends di sini bisa, karena dia udah bisa stabil di 60 fps. Cukup lah pokoknya untuk jadi pro player ya. 60 fps itu udah cukup banget, apalagi ini game mobile. 60 fps lancar, minim frame drop. Jadi ini recommended banget untuk kalian, terutama yang mau main game Mobile Legends dengan budget seirit mungkin. Ini adalah salah satu rekomendasi untuk kalian. Dan layarnya juga cukup responsif, jadi ini paten banget sih. Sekali lagi ya, harganya 1,9 juta, storage 256, dan ya udahlah, saya rekomendasiin kalian handphone ini untuk main game. Selain itu juga lanjut kita nyobain juga game Call of Duty ya. Call of Duty ini kita main settingannya seperti ini ya. Bisa kalian lihat settingannya, dan selama main entah kenapa ya, walaupun saya pernah main PUBG Mobile 60 fps lancar, tapi 60 fps-nya di game CODM itu lebih enak gitu ya. Nggak tahu kenapa ya, saya juga apa perasaan doang gitu, tapi 60 fps di PUBG Mobile itu 60 fps di CODM itu lebih paten gitu rasanya. Setelah main CODM, saya rasa ya untuk kalian yang mau jadi pro player CODM, ini recommended ya. Dia bisa stabil, mulus banget, responsif, layarnya gonjreng. Jadi kalau kalian mau main CODM, ini adalah salah satu yang recommended ya. Lancar, sedikit banget frame drop, hampir nggak ada mungkin. Jadi ini salah satu rekomendasi untuk kalian yang mau main game CODM. Paten sih. Dengan settingan yang seperti itu, menurut saya ini salah satu handphone yang paling murah tapi recommended. 1,9 juta, nggak bisa. Aneh banget dah harganya, bener deh. Kalau kita bandingin Xiaomi juga harganya aneh. Lanjut saya juga coba di game yang agak-agak lucu-lucu ya, game-game lucu gitu kan. Saya coba Subway Surfer. Ini game kalau kayaknya udah hampir 10 tahun ya umur game ini ya. Game Subway Surfer ini dulu cuma bisa mainin game di handphone kelas atas itu saat apa ya, Samsung S2 mungkin atau S3. Ini game salah satu yang cukup populer pada saat itu. Dan sekarang ya ini mah nggak ada lemes-lemesnya gitu. Maksudnya apa, nggak ada lemes-lemesnya? Maksudnya ya ringan banget lah ini game. Main Subway Surfer pakai handphone ini nggak ada masalah sama sekali. Kalau kalian mau nostalgia main game ini silahkan di-download. Dan ya udah tinggal main gitu. Lanjut kita juga coba di game yang asik juga nih, yaitu game Stumble Guys. Nah ini otomatis settingannya pas main itu langsung 60 fps, udah kalian tinggal main. Enak banget sih untuk game lucu-lucuan kayak gini gitu.
Dan ya udah, tinggal main dengan lancar 60 fps, udah kalian nggak usah mikir. Tinggal install, main pasti 60 fps, lancar, handphonenya nggak panas. Tinggal kalian main aja udah gitu. Dan gamenya seru ya, Stumble Guys ini asik gitu. Lucu-lucuan, seru-seruan aja, rame kayak Battle Royale, dan asik aja mainnya. Dan pas kita main 60 fps lagi, kurang asik apa lagi. Nah, jadi dengan harga 1,9 juta aja, storage-nya 256 GB, kalian bisa main game dengan cukup lancar. Hampir semua game di Play Store bisa kalian mainin. Ini saya install banyak banget game ya, coba kalian lihat ya. Nih, banyak banget game yang saya install di sini. Nggak takut gitu memorinya habis, dan ini memorinya udah kepake berapa ya? Coba kita lihat ya. Bisa kalian lihat ya. Di sini baru kepake 30 sekian persen, dan itu 100 GB udah kepake untuk install game-game yang ada di handphone ini. Kelihatan nggak ya? Nah, jadi baru 40% lah ya, bisa dibilang 40%. Terpakainya 100 GB dari 256 GB. Ini paten banget sih ini. Nggak usah takut gitu. Masih banyak game kalau ada game yang bagus lagi. Padahal di sini bisa kalian lihat ya. Ini udah ada game kayak Genshin, Honkai Star Rail, PUBG, apalagi dah banyak banget lah pokoknya. 256 kayaknya udah nggak mungkin salah gitu kalian handphone 1,9 jutaan ini buat main game. Kalau kalian mau ngasih, misalkan kalian udah punya anak kalian rewel mau main game terus, kasih aja ini deh, 1,9 juta. Dia install aplikasi apa aja sampai kena virus mungkin ya. Kalian install aja terus, nggak masalah. Anak kalian bakalan nggak rewel lagi gitu. Oke, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Rekomendasi handphone 1,9 jutaan. Ya, kalau kalian mau beli, kalian bisa beli di link yang ada di kolom deskripsi. Di situ ada affiliate link dari saya, jadi bisa membantu juga channel ini untuk kedepannya. Kalau kalian masih punya saran, tulis aja di kolom komentar. Mungkin nanti akan saya bacain komentar-komentar kalian di video kedepannya. Kalau kalian punya saran video lainnya juga tulis aja, Bang. Misalkan mau ini dong, mau itu, buat video kayak gini. Silahkan, saya tunggu komentar kalian. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Saya Alvin dari Alsofintech. Kita ketemu lagi di video lainnya. Dah.